Untuk mengantisipasi masuknya varian baru COVID-19 dari luar negeri, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah meminta para petugas di pintu masuk negara untuk menjalankan prosedur sesuai aturan. Artinya, pintu masuk diperketat. Dia menjelaskan, Kemenkes terus berkoordinasi dengan para petugas di pintu-pintu masuk untuk menyusun kebijakan guna mengantisipasi kemungkinan masuknya varian-varian yang berasal dari luar negeri. Salah satu aturan yang harus dilaksanakan yaitu melakukan karantina selama 8 hari dan pemeriksaan PCR negatif sebanyak 3 kali. Diharapkan hal ini bisa diterapkan sesuai dengan prosedur yang telah ada. Pemerintah juga memantau semua varian yang muncul, baik varian yang menjadi perhatian yaitu Alpha, Beta, Gamma, dan Delta maupun varian yang diamati, yakni Eta, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu. Begitu juga varian lokal yang muncul di Indonesia. Per 21 September 2021, varian Eta, Iota, dan Kappa turun statusnya. Sebelumnya masuk ke dalam kategori VOI dengan melihat rendahnya penyebaran menjadi varian under monitoring. Pemerintah akan terus memantau situasi negara-negara lain untuk menentukan intervensi yang paling sesuai. Saat ini, diterapkan intervensi perjalanan internasional berdasarkan penilaian resiko. Bisa jadi intervensi antara negara satu dengan negara yang lainnya tidak sama. Dia menegaskan hampir semua negara varian Delta menjadi varian yang dominan dan berpengaruh besar pada peningkatan kasus. Terlebih, ujar dia, baru-baru ini karantina wilayah dilakukan di negara tetangga seperti Singapura karena terjadi kenaikan kasus seiring bertambahnya kasus dominan varian Delta. Sampai kini belum ada negara yang aman dari pandemi COVID-19, meski cakupan vaksinasinya sangatlah tinggi. Karena itu, meski sudah divaksin, jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah perketat perbatasan negara guna mencegah penyebaran COVID-19 varian lama maupun baru. Hal itu tentu perlu koordinasi yang selaras dan penerapan kebijakan yang baik guna mengoptimalkan tujuan pencegahan di perbatasan. Dan untuk mengulasnya lebih dalam, sudah ada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Selamat pagi, Pak Alexander. Selamat pagi, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Pak, pemerintah belum lama ini membuka kembali pintu perbatasan untuk WNA masuk ke Indonesia di tengah penyebaran COVID-19 varian baru. Seperti apa pandangan Anda? Ya, jadi pemerintah tetap menyadari bahwa penanggulangan COVID-19 ini banyak dinamikanya, khususnya di lapangan. Dan di satu sisi juga bahwa pemerintah juga menyadari bahwa masalah keluar masuknya warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan luar negeri ini juga adalah masalah kemanusiaan juga, masalah ekonomi juga, dan masalah budaya juga. Jadi artinya ini semua diakomodir, tapi tetap di dalam kerangka bagaimana kewaspadaan itu tetap tinggi. Sehingga pemerintah tetap mewaspadainya dengan mengeluarkan berbagai aturan agar perjalanan luar negeri itu bisa mengamankan semua pihak yang ada di perbatasan. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa lebih 40 ribuan ataupun 50 ribuan orang keluar masuk setiap bulannya. Dan ini ada beberapa titik. Dan sebagian besar memang masuk ke Indonesia itu ada melalui perjalanan udara dan kemudian juga ada perjalanan darat dan perjalanan laut. Dan yang paling besar di antara 10 yang keluar masuk itu adalah pekerja migran Indonesia. Jadi dari berbagai penelitian yang telah dilaporkan bahwa positivity rate itu paling tinggi itu adalah di warga negara Indonesia yang masuk dibandingkan dengan warga negara asing. Baik. Jadi ini sudah menjadi catatan kita. Oleh karena itu, maka karena tingginya positivity rate dari warga negara Indonesia yang masuk, maka dilakukan pembatasan-pembatasan dengan melalui pemeriksaan PCR dan kemudian juga karantina. Dan positivity rate yang paling tinggi itu menurut laporan itu adalah dari negara Malaysia, Singapura, dan Arab Saudi. Jadi ini yang menjadi catatan. Walaupun ada beberapa negara juga menjadi catatan kita, misalnya seperti dari India dan sekarang ini dari Singapura. Dan lebih 90% pelaku perjalanan luar negeri ini masuk melalui jalur udara.
dan sebagian besar itu di Soekarno-Hatta. Kendati juga ada yang masuk dari jalur darat. Dari jalur darat itu biasanya di perbatasan di Kalimantan, dan kemudian juga ada masuk dari laut, biasanya masuk dari Pelabuhan Batam Center. Dan kalau kita lihat bahwa yang paling tinggi dari positivity rate itu melalui jalur darat. Melalui jalur darat ini lebih kurang 10%. Dan kemudian yang melalui jalur udara itu lebih kurang 4%. Dan kemudian dari mulai laut juga bisa sekitar 5%, dan udara itu sekitar 3%. Jadi artinya semua mempunyai risiko untuk bisa masuk, sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan karantina, pemeriksaan PCR di berbagai tempat yang sudah ditentukan. Jadi melalui surat edaran nomor 12 Kasatgas COVID-19 Nasional, maka diputuskan bahwa entry point ke wilayah negara Indonesia yang menyiapkan tempat karantina dan juga pemeriksaan PCR itu untuk bandar udara itu Soekarno-Hatta di Banten, kemudian Samratulangi di Sulawesi Utara. Kemudian untuk pelabuhan laut itu Batam, Kepulauan Riau, Nunukan di Kalimantan Utara. Kemudian untuk pos lintas batas negara itu di Aruk, Kalimantan Barat, dan Entikong, Kalimantan Barat. Jadi ini yang sudah disiapkan. Jadi ini sudah wajib, artinya setiap yang datang itu harus dilihat apakah sehat atau tidak. Ini dulu yang kita lihat, misalnya suhu, batuk, demam atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan PCR, dan diamatin, dilakukan pemeriksaan karantina, dan dalam pemeriksaan tersebut dilihat apakah ada terjadi perkembangan penyakit atau tidak. Dan karantina ini dilakukan kepada para pelaku perjalanan internasional dengan ketentuan bahwa diberikan 8 kali 24 jam dari negara asal dengan eskalasi kasus positifnya rendah. Tapi kalau kasus positifnya tinggi, maka itu bisa sampai 14 hari, sampai kali 24 jam. Jadi ini yang dilakukan, dan kemudian pemerintah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan, khusus bagi pekerja migran di Indonesia, termasuk untuk tempat karantinanya, dan tidak hanya kepada pekerja migran Indonesia, termasuk juga untuk pelajar dan mahasiswa, dan kemudian pegawai pemerintah. Hanya opsi-opsi tentu ada di lapangan. Bila mana ini tidak sesuai dengan fasilitas pemerintah, tentu ini akan tergantung kepada dana pribadi. Jadi oleh karena itu memang kita harapkan bahwa semua yang keluar masuk ke dalam pintu perbatasan tersebut melalui karantina yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Nah ini Pak Alexander, selain melakukan pencegahan dengan menerapkan aturan harus melaksanakan karantina selama 8 hari, kemudian juga PCR tes itu 2 kali ya Pak. Ini tentunya bergantung juga kepada pengawasan di pintu-pintu masuk dari daerah. Nah ini untuk mencegah kasus dalam tanda kutip kecolongan seperti yang terjadi pada gelombang kedua yang lalu, pemberketatan pengawasannya dari pusat ke daerah sendiri seperti apa Pak? Bahwa di setiap perbatasan itu, termasuk juga di bandara, di situ ada Satgas yang bekerja, di mana terdiri dari berbagai instansi, dari lembaga-lembaga yang terkait. Jadi seperti ada kantor kesehatan pelabuhan, dan kemudian ada imigrasi, dan kemudian ada dari keamanan, dan kemudian juga dari perhubungan udara, dari perhubungan laut, ataupun perhubungan darat. Dan ini melaksanakan semua pekerjaan tersebut secara terkoordinasi dan terintegrasi. Yang paling penting adalah bahwa ketentuan sudah ditetapkan, dan di dalam pelaksanaannya itu tidak boleh ada tawar-menawar. Ataupun di dalam pelaksanaannya itu tidak ada misalnya koordinasi yang membuat artinya aturan yang sudah ditetapkan itu akhirnya dilanggar. Jadi oleh karena itu PCR itu harus wajib. Dan kemudian kalau dia sakit tidak boleh masuk, kalau dia sakit harus dirawat dulu. Dan kemudian kalau dia sehat, kita anggap dia sebagai kontak erat karena dia datang dari negara terjangkit, maka dia harus dikarantina. Dan sesudah dia 7-8 hari, kemudian dia akan dilakukan pemeriksaan PCR, dan kalau semuanya sehat, baru bisa melintas ke daerah tujuan. Jadi ini prosedur yang harus dilaksanakan, dan memang kita lihat bahwa pekerjaan ini bukan hanya pekerjaan
sebentar, tapi karena ini pekerjaan terus-menerus. Karena pengawasan ini 24 jam. Jadi 24 jam di pelabuhan laut, termasuk 24 jam juga di pelabuhan bandara, demikian juga di jalur darat. Tentu kita minta kepada pekerja migran Indonesia untuk tetap juga jangan ada usaha upaya untuk melewati ketentuan-ketentuan yang sudah diatur. Jadi di sini perlu kerjasamanya. Kenapa? Karena ini tugasnya adalah untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya sendiri, dan kemudian juga melindungi ya bangsa kita. Kita khawatir sekarang bahwa di luar sana ada virus dengan varian baru, seperti Lambda, Mu, C12, dan ini kita harapkan jangan sampai masuk ke Indonesia. Kendati pun kita pernah kecolongan dengan masuknya varian Delta, tetapi varian Delta ini juga mempunyai varian-varian yang lain lagi. Oleh karena itu memang ini yang harus kita terapkan. Tetapi di samping itu juga kita harus menerapkan juga protokol kesehatan. Jadi pekerja migran Indonesia ataupun mereka yang pulang dari luar negeri tetap harus mengikuti protokol kesehatan, dan demikian juga keluarga yang menyambut di dalam negeri harus tetap mengingatkan keluarga yang datang. Jadi jangan ada proses tawar-menawar dan proses menganggap bahwa virus itu tidak ada, semua aman-aman, dan ini membahayakan keluarganya sendiri dan dirinya sendiri. Dan dalam hal ini memang menjadi satu kegiatan kita yang cukup serius agar apa upaya yang sudah kita lakukan melalui PPKM selama beberapa bulan ini dapat terkendali terus. Jangan sampai ada lonjakan ketiga oleh karena tidak patuhnya kita dengan protokol kesehatan ataupun juga karena masuknya varian baru di Indonesia. Baik, konsistensi pengawasan yang terus-menerus merupakan suatu keharusan dan juga tentunya kesadaran dari pekerja migran yang akan keluar masuk Indonesia untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak. Baik Pak Alexander, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, Good Morning Jakarta segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog kita pagi ini masih bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Alexander Ginting. Pak Alexander, tadi kita sudah membahas berbagai pemerketatan dan juga optimalisasi pengawasan yang dilakukan pemerintah di daerah perbatasan. Nah, ini untuk fasilitas kesehatan sendiri yang ada di daerah perbatasan atau daerah yang menjadi pintu masuk ke Indonesia, seperti apa Pak kondisinya? Ini menjadi tugas pemerintah untuk menyiapkan semua sarana dan prasarana yang keluar masuk melalui pintu perbatasan. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa hampir seluruhnya itu adalah pekerja migran Indonesia. Sehingga pemerintah di dalam menyiapkan sarana prasarana tersebut ada beberapa hal. Pertama yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau misalnya sakit, tentu ini akan memerlukan perawatan ataupun juga memerlukan observasi dan pengobatan jika mereka ada keluhan sakit. Yang kedua, bahwa disiapkan karantina. Jadi karantina ini untuk melakukan observasi. Tentu dalam hal ini fasilitas karantina tidak hanya tempat pemondokan saja, tetapi juga harus menyiapkan makan, minum, dan kemudian juga fasilitas sosial, fasilitas umum yang ada di karantina tersebut. Tentu yang datang ini ada perorangan, ada yang datang dengan keluarga, dan ada yang datang dengan mungkin rombongan. Jadi oleh karena itu memang tempat ini harus memang diatur, mana yang sifatnya dia individu, mana yang sifatnya untuk family atau keluarga, atau juga datang rombongan oleh karena pekerjaan. Dan kemudian juga di dalam pengamatan ini tentu bagi mereka yang bergejala, yang kontak erat ataupun yang sakit, ini tentu harus ada pemisahan tempat. Sehingga dengan demikian pengamatan itu bisa berjalan dengan baik, dan kita berharap tempat penampungan ini, tempat karantina ini jangan menjadi epicenter. Kemudian yang berikut juga adalah bagi petugas. Petugas tentu yang harus disiapkan tidak hanya petugas imigrasi ataupun petugas pengamanan dari kepolisian, termasuk juga petugas dari kesehatan pelabuhan. Dan dalam hal ini tentu ada kerjasama dengan pusat kesehatan masyarakat setempat ataupun rumah sakit yang ada setempat untuk sebagai rujukan. Jadi ini yang harus disiapkan, dan tentu di dalam 8 hari untuk melaksanakan karantina tersebut bisa menimbulkan kebosanan.
bagi mereka yang tidak bergejala tetapi harus menjalani waktu 8 hari. Tentu dalam hari ini juga harus disiapkan fasilitas umum ataupun fasilitas sosial sehingga mereka yang di dalam karantina tetap bisa menjalankan kewajibannya, tetapi bisa juga menghilangkan kebosanan ataupun killing the time, misalnya dengan menyiapkan sarana olahraga dan kemudian sarana sosial lainnya. Dan bagi mereka yang sakit tentu harus masuk di dalam perawatan. Dalam perawatan tentunya akan disiapkan juga dukungan obat dan dukungan tenaga medis. Jadi ini tentu menjadi tanggung jawab pemerintah agar mereka nanti bisa dipersiapkan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Baik, ini artinya sebelum dibuka pintu masuk di perbatasan itu untuk WNA ataupun pekerja migran masuk ke Indonesia sudah dipastikan dulu ya Pak, fasilitas kesehatan ini sudah ready terlebih dahulu. Nah ini terkait dengan pengawasan maupun penyediaan fasilitas kesehatan itu sendiri, apakah ada kendala yang dihadapi di lapangan? Ya, pelayanan kesehatan itu sendiri sebenarnya tidak ada yang spesifik kecuali kalau melakukan pengobatan bila ada keluhan. Tetapi yang paling penting di sini adalah dalam rangka pemeriksaan PCR. Tentu dalam pemeriksaan PCR tersebut perlu kualitas yang baik dan kemudian SDM bisa melaksanakannya sesuai dengan SOP yang ada. Karena di samping melakukan PCR, kita juga melakukan kajian-kajian khususnya untuk memeriksa apakah ada varian baru melalui genome whole sequencing. Tentu dalam hal ini bekerja sama dengan laboratorium-laboratorium yang ada di Jakarta ataupun kota besar lainnya. Dan tentu dalam hal melakukan kajian tersebut, laboratorium di sini sangat penting sekali karena laboratorium itulah kita bisa melihat apakah seseorang itu sudah terinfeksi atau tidak. Melalui genome whole sequencing, walaupun ini pemeriksaan yang lebih canggih, dan tentu ini berkoordinasi dengan pusat-pusat laboratorium untuk melihat apakah ada varian baru yang masuk atau tidak. Tapi yang harus bisa kita tanamkan kepada mereka yang masuk ke Indonesia adalah bagaimana bisa menyiapkan protokol kesehatan. Jadi kendati pun mereka sehat, kendati pun mereka tidak terinfeksi, begitu masuk ke dalam negeri, masuk ke kota tujuan ataupun ke desa tujuan, tentu harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan nanti ada perasaan kalau dia sudah lolos dari karantina, lolos dari PCR negatif, maka mereka bebas. Ini yang harus diwaspadai. Misalnya mereka datang dari Sarawak, misalnya masuk ke perbatasan, terus kemudian karantina, tujuannya misalnya ke Kerawang. Nanti sampai di Kerawang mereka tetap harus melaksanakan protokol kesehatan. Dan bila mana mereka sakit di daerah tujuan asal, maka mereka akan laporkan ke puskesmas terdekat. Jadi koordinasi ini terus harus dilaksanakan terus-menerus. Kenapa? Karena masa inkubasi dari setiap virus ini beda-beda. Memang selama 2 minggu ataupun selama 10 hari pengamatan bisa saja tidak ada gejala dan bisa saja PCR-nya negatif. Tetapi kita tidak tahu nanti di daerah tujuan bisa timbul keluhan. Oleh karena itu kita harus mendidik mereka, mengedukasi mereka. Protokol kesehatan itu tetap nomor 1. Baik, nah ini Pak terkait dengan kebutuhan tracing dan juga tracking dari pergerakan warga negara asing maupun WNI yang pekerja migran terus masuk di daerah perbatasan ini dengan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi seperti apa implementasinya Pak? Ya, dengan aplikasi Peduli Lindungi tentu kita berharap mereka sudah mempunyai smartphone. Itu syarat pertama. Kedua, mereka sudah bisa memasukkan data-data mereka dan tentu sebagai pekerja migran Indonesia ataupun warga negara Indonesia mereka perlu memasukkan NIK. Dan setelah itu kita harus juga mengedukasi mereka bahwa aplikasi Peduli ini bisa memberikan berbagai keterangan tentang apa yang ada di dalam aplikasi tersebut. Jadi tidak hanya sekedar aplikasi yang ditenteng-tenteng di handphone. Tetapi mereka harus dikasih pemahaman. Misalnya kalau warnanya hijau, maka ini sudah 2 kali vaksin. Dan kemudian PCR-nya negatif. Jadi kalau mereka sudah lolos dari karantina tersebut, maka mereka sudah 2 kali vaksin dan sudah 2 kali PCR, maka dia itu sudah warnanya hijau. Kalau dia vaksinnya baru 1 kali, itu kuning. Atau dia penyintas misalnya.
Dan kalau misalnya belum sama sekali dan kemudian belum ada pemeriksaan, itu warna merah. Dan kemudian kalau dia sakit, dia terinfeksi, maka warnanya hitam. Jadi kalau misalnya mereka tidak bisa masuk ke Indonesia, tentu aplikasinya itu warnanya hitam. Dan tentunya harus menunggu sampai nanti ada recovery. Oleh karena itu memang kita mengedukasi mereka supaya juga bisa memahami bagaimana penggunaan aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Sepanjang mereka warnanya hijau, mereka akan bisa masuk ke daerah tujuan yang sudah disiapkan. Tentu dalam hal ini sudah divaksinasi dan kemudian kita harapkan juga mereka hasil PCR-nya semua adalah negatif. Baik. Nah, Pak Alexander, tadi di awal pembicaraan, di awal segmen Anda sempat mengatakan negara dengan tingkat positivity rate tertinggi itu adalah mereka yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan juga Arab Saudi. Sejauh ini belum terdeteksi ya Pak varian baru dari negara tersebut yang masuk ke Indonesia? Ya, ini masih dalam penelitian karena pemeriksaan genome whole sequencing itu kan cukup complicated dan kemudian ini dilaksanakan secara sistematis di laboratorium pusat. Jadi bukan di laboratorium yang ada di daerah pelabuhan tersebut. Hanya memang dari secara statistik kita melihat bahwa beberapa negara belakangan ini terjadi lonjakan kasus seperti Singapura. Tentu dalam hal ini kita harus melakukan antisipasi yang lebih fokus sehingga kita bisa membatasi seandainya pun lonjakan kasus di Singapura itu adalah varian baru, kita sudah bisa menangkapnya lebih dini. Tentu dalam hal ini melalui pelabuhan Batam ataupun melalui pelabuhan Bandara Jakarta. Baik, artinya kedatangan masyarakat ataupun WNA dari Malaysia, Singapura, dan juga Arab Saudi ini menjadi atau diberi tanda khusus begitu ya Pak dari pemerintah terhadap keluar masuknya mereka ke Indonesia? Ya, jadi berdasarkan statistik kita akan melakukan evaluasi dan evaluasi itu dilakukan setiap bulan dan kemudian dari sana kita lihat bahwa positivity rate pelaku perjalanan luar negeri itu yang tertinggi itu adalah Malaysia, Singapura, Arab Saudi, dan ini kita lihat dibandingkan negara lain. Jadi ini menjadi catatan kita dan kemudian kita juga bisa melihat bahwa tingkat positivity rate yang tinggi itu juga lebih banyak mereka yang melakukan perjalanan darat misalnya. Jadi perjalanan darat itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perjalanan udara. Kendati pun perjalanan udara juga ada yang bisa kita ketemu positif. Tetapi perjalanan darat ini bisa lebih kurang 7% dibandingkan dengan jalur yang 5% ataupun udara yang sekitar 3%. Tetapi tetap bisa masuk mereka yang positif walaupun nggak bergejala dari ketiga jalur tersebut. Oleh karena itu pemeriksaan itu ketatnya harus sama antara mereka yang masuk lewat udara maupun laut maupun darat. Tidak boleh ada tawar-menawar, kendati pun persentase yang berbeda. Baik, Pak Alexander, terakhir pesan dan juga himbauan Anda kepada masyarakat. Ya, bahwa pekerja migran Indonesia ataupun pelaku perjalanan dari luar negeri ini, mereka pada umumnya adalah warga negara Indonesia. Tentu sebagai warga negara Indonesia, mereka bertujuan ke dalam negeri dan di dalam negeri mereka punya keluarga. Oleh karena itu keluarga-keluarga ini harus mengingatkan mereka yang datang dari luar negeri, tetap harus melewati proses karantina, tetap harus melaksanakan pemeriksaan PCR, dan kemudian harus sudah vaksinasi. Kenapa? Untuk melindungi diri dia, melindungi keluarganya, dan melindungi seluruh bangsa kita. Jadi bagaimanapun juga kita harus bertanggung jawab agar infeksi ini akan terjadi dalam negeri kita. Baik, protokol kesehatan dan juga vaksin menjadi yang utama dan wajib dilakukan dan juga kita harapkan pengawasan ke depannya untuk pintu masuk perbatasan ini semakin baik ya Pak. Terima kasih banyak Pak Alexander Ginting sudah berbagi informasi bersama kami pagi ini. Sehat selalu.